Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Naya sebagai penampung dosen mata kuliah workshop pemikiran desain. Di sini saya Abdul Khalid akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang pertama, rangkuman perusahaan Nike, kedua adalah analisis, dan yang terakhir adalah solusi. Nah, langsung aja ke tahap pertama, yaitu ringkasan. Nah, pada suatu ketika, tahun 2017 telah terjadi sebuah masalah internal pada perusahaan Nike. Nah, masalahnya mengenai kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Korbannya di sini yaitu perempuan, karyawan yang sedang bekerja di dalam perusahaan. Nah, pada suatu ketika ada beberapa orang atau perempuan yang sedang melakukan kegiatannya dan aduh, pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Naya sebagai dosen penampung mata kuliah workshop pemikiran desain. Di sini saya Abdul Khalid akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang pertama, rangkuman, yang kedua, analisis, dan yang ketiga adalah solusi. Nah, kita langsung ke tahap yang pertama, ada ringkasan. Pada suatu ketika, pada tahun 2017 telah terjadi masalah internal pada perusahaan Nike. Nah, permasalahannya mengenai diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Nah, awal mula terdapat sebuah perempuan yang sedang bekerja di perusahaan Nike dan tidak diperlakukan secara adil selayaknya seperti laki-laki. Dan sering kali pihak dari laki-laki di perusahaan Nike sering lebih dicondongkan atau dilibatkan dalam mengenai beberapa pekerjaan. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah mengenai pelecehan seksual, di mana terdapat oknum yang melakukan tindakan tersebut di kamar mandi, lebih tepatnya di ruangan glassdoor. Nah, kemudian beberapa hal disampaikan atau dikumpulkan data-datanya kepada pihak HRM atau kita bisa disebut SDM. Namun pihak SDM atau HRM itu tidak menanggapi permasalahan ini. Alhasil perempuan atau beberapa korban menjadi sangat kecewa dan melakukan tindakan pengeluaran dari pekerjaan perusahaan Nike. Nah, beberapa juga tidak hanya korban, beberapa petinggi dan karyawan lainnya ikut keluar dari perusahaan Nike. Dampak dari hal tersebut, reputasi perusahaan Nike semakin berkurang dan penjualannya mulai berkurang dan kurangnya sebuah pemasukan. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke analisis yang pertama mengenai empathy map terlebih dahulu. Nah, jadi di sini yang pertama, siapa sih yang ingin kita pahami? Yang tentunya setelah kita baca sebuah artikel di atas, karyawan di perusahaan Nike. Kemudian apa sih peran mereka dalam situasi tersebut? Peran mereka yaitu sebagai karyawan, terutama korbannya adalah seorang wanita. Oke, kemudian apa sih yang mereka sebenarnya butuhkan? Nah, terus apa sih yang mereka lakukan secara berbeda? Nah, keberanian untuk melapor. Nah, pada tentunya seorang perempuan pastinya malu atau tidak mau mengumbarkan masalah pribadinya, apalagi berkaitan dengan pelecehan seksual. Nah, kemudian pekerjaan apa sih yang mereka inginkan atau butuhkan untuk diselesaikan? Yaitu mengumpulkan data-data sebagai bukti agar kasus ini segera diselesaikan oleh pihak RM dan lebih akurat dan mau menerima dari pihak sumber daya manusianya. Nah, kemudian yang terakhir, keputusan apa sih yang mereka buat? Nah, mereka tidak hanya melaporkan, mereka juga tetap bertahan di kondisi tersebut untuk bisa terselesaikan masalah ini dan untuk oknum dari pelaku tersebut segera terselidiki. Nah, kemudian yang ketiga, what do they see? Nah, apa yang mereka lihat di pasar? Nah, yang mereka lihat yaitu pandangan buruk terhadap HRM, di mana beberapa karyawan atau petingginya juga melihat kinerja yang kurang baik atau kurang patut untuk kita lihat. Kemudian,
Apa sih yang mereka tonton dan baca? Mereka mencari data pendukung dan beberapa hal membaca dari kasus-kasus teman sebayanya atau teman rekan pekerjaannya. Nah, kemudian what do they say? Apa sih yang ingin mereka katakan? Nah, mereka mengatakan Bursanek ini tidak ramah dengan perempuan, di mana pihak laki-laki lebih sering dicontohkan atau dilibatkan dalam sebuah pekerjaan. Kemudian, apa sih yang bisa kita bayangkan mereka katakan? Nah, seperti sudah kita lihat dalam artikel tersebut, tentunya pandangan tersebut merupakan pandangan buruk mengenai lingkungan di pekerjaan Nike. Nah, berlanjut yang kelima, yaitu what do they? Apa yang mereka lakukan pada hari itu? Nah, mereka segera melapor dan mengumpulkan data-data. Nah, namun dalam melapor tersebut, mereka harus membutuhkan nyali yang sangat kuat dan keberanian. Kemudian yang, yang terakhir, apa sih yang mereka bayangkan? Nah, mereka skeptis terhadap RM atau ragu atau curiga terhadap RM karena kasus ini tidak langsung ditanggapi dan malah ditolak, membuat para karyawan atau si korban menjadi ketakutan dan ragu. Kemudian yang terakhir, what do they hear? Apa sih yang mereka dengar dari rekan kerja? Yaitu tanggapan serupa berupa pendapat negatif karena yang terjadi pada kasus di perusahaan Nike itu tidak hanya satu orang, namun beberapa orang sudah terlibat atau menjadi korbannya. Nah, kemudian yang terakhir, what do the think and feel? Yang pertama, apa sih ketakutan, frustasi, dan kecemasan mereka? Nah, ketakutan mereka adalah untuk melapor karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka pasti mempunyai rasa malu dan harus memiliki keberanian yang tinggi untuk melapornya dan kurang nyaman dengan kondisi lingkungan seperti itu. Setelah terjadinya sebuah diskriminasi dan pelecehan tersebut, beberapa karyawan perempuan merasa tidak nyaman atau harus was-was untuk berlanjut di pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, apa sih keinginan, kebutuhan, harapan, dan impian mereka? Nah, sebenarnya mereka perlu dilindungi oleh hak karyawan sebagai disetarakan antara gendernya, jadi tidak memandang antara perempuan dan laki-laki. Kemudian pemberian yang tegas kepada para pelaku yang sudah melakukan tindakan kejahatan pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu pengadaan latihan kepada beberapa karyawan atau member guna untuk mengantisipasi terjadinya kejadian tersebut. Oke, setelah kita menganalisis sebuah empathy map, kita berlanjut ke diagram Fishbone. Nah, jadi di diagram Fishbone ini saya mendapatkan 3 kriteria. Yang pertama proses. Nah, yang proses ini pelaku terlambat untuk ditindaklanjuti. Nah, ini berawal dari HRM atau petugas dari atau pekerjaan SDM-nya di perusahaan Nike yang memperlama kasus ini dan tidak menanggapi. Kalau menurut logika saya, mereka pasti menutupi pelakunya agar tidak segera terselidiki atau tersangka. Dan kemudian kurangnya ditanggapi kasus ini kepada pihak HRM. Kemudian yang kedua, manajemen. Responnya yang lambat dan menutupi kesalahan pelaku. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di pengolahan manajemen di perusahaan Nike sangat lambat dan beberapa hal jawabannya pasti akan menutupi sebuah kesalahan pelaku atau mengundur-mundur untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian orang. Yang pertama yaitu CEO lambat menangani kasus. Walaupun CEO sudah melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi atau menangani kasus tersebut, namun CEO ini lambat prosesnya, tidak langsung dilaksanakan. Dan oknum yang melakukan sebuah pelecehan seksual itu melanggar hak karyawan di mana seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir solusi. Solusi yang saya dapat yang pertama adalah mengganti beberapa pekerja yang berada di penugasan HRM atau sumber daya manusia. Jadi beberapa karyawan yang kurang bagus kinerjanya atau masih menutupi sebuah masalah seperti itu atau kurang bertanggung jawab, maka segera dilaksanakan saja dan mengadakan pelatihan atau
member baru untuk masuk ke penugasan tersebut. Nah, yang kedua, memperbaiki sistem pekerjaan atau penugasan yang dilakukan di bagian HRM. Jadi dari CEO sendiri melakukan melakukan sebuah pengecekan lebih ketat mengenai apa sih yang dilakukan oleh sebuah HRM. Terus yang ketiga adalah sebagai karyawan lebih baik keluar apabila kasus tersebut tidak ada perkembangan atau tidak diatasi lebih lanjut. Nah, apabila kasus ini diatasi dan bisa terselidiki siapa pelakunya, karyawan tersebut boleh untuk melanjutkan pekerjaannya. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.